Jika suatu bangunan atau suatu rumah tidak memiliki bahan penyusunnya seperti semen tadi, besi, seng, maka dia tidak akan bisa berdiri dan berfungsi dengan baik. Nah, kira-kira di materi komponen kimiawi penyusun sel apa saja ya bahan penyusunnya? Nah, di sini di materi kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang komponen kimiawi penyusun sel, yaitu bahan kimia yang ada dalam sel sehingga sel bisa berfungsi dan bisa berdiri dengan baik. Ya. Jadi, anak-anak, dalam tubuh kita ini tersusun jutaan sel yang berfungsi dan bekerja tanpa henti. Di dalam sel itu ada berbagai komponennya seperti protein, air, karbohidrat, lemak, dan semua ini saling bekerja sama untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi komponen kimia supaya komponen-komponen penyusun itu tetap seimbang, kita harus menjaga pola makan, istirahat yang cukup, rajin olahraga. Nah, jadi mempelajari tentang komponen kimiawi itu bukan hanya untuk kita tahu apa yang ada dalam tubuh kita, tetapi kita juga harus bijak dalam menjaga kesehatan diri kita. Nah, di materi ini Ibu akan menjelaskan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Sebentar ya, kayaknya ada kesalahan dari jaringan. Nah, di materi ini Ibu akan menjelaskan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi penyusun sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Agar dapat berfungsi dengan baik, sel tersusun atas berbagai komponen kimiawi yang disebut biomolekul. Biomolekul ini terbentuk dari unsur-unsur kimia yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menunjang kehidupan. Yang pertama ada unsur dan kimiawi makhluk hidup. Seperti halnya sel, komponen kimiawi sel juga merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, komponen berdasar tersebut merupakan unsur dan senyawa dasar yang penting untuk aktivitas sel di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua
pergerakan transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Molekul protein sangat beragam, baik struktur maupun fungsinya. Kemudian yang keempat ada asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan simpan individu yang diwariskan, menyimpan energi dan koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nah, kemudian di sini ada struktur sel dan fungsinya.